Hei, mari kita pelan-pelan sedikit lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hacho, hacho, uh. Ya, maafkan, maafkan. Hentikan dengan aman. Mau apa ini? Ini. 1121232121111231. Oh. Terkenal. Bagaimana dengan produk aliran ekonomi My Way? 34% pasar hanya dalam 6 bulan. Xiaozong bagus. Laporan kuartal terbaru adalah 28%. Turun 6 poin. Aku ingin tahu kenapa. Ini Xiaozong perusahaan kita. Dia sangat serius dengan rekrutmen kita. Hello, Xiaozong. Begini, secara pribadi, saya pikir ada 3 alasan. Pertama-tama, menurut tahun 2015 kita, dia menentukan laporan keuangan seperti itu. Tunggu. Aku duduk di sini dengan rapat. Menghadapi begituan orang, membuatku sangat kesal. Aku ingin segera berlibur. Kenapa tidak kamu rencanakan sekarang juga? Lihat jika kamu bisa membuatku terkesan. Biarkan aku memilihmu pada akhirnya. Baiklah, Tuan Cho. Batu. Bagaimana dengan orang sukses sepertimu? Dalam hidup pasti akan menghadapi beberapa rintangan. Saya sangat menyarankan kamu. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan Magellan ini. Dan lebih dari 75% pelanggan yang mengikuti program. Pendapatan tahunan rata-rata lebih dari 10 juta. Jadi aku mau liburan atau bicara bisnis? Baiklah, kalau begitu, Xiaozong, kami juga punya beberapa rencana untuk pengembangan diri. Aku juga bisa menasihatimu. Dia bisa membantumu dengan kuat. Masih harapanku. Kamu bisa keluar. Tidak, Tuan Xiao. Hidup selalu membutuhkan tantangan diri. Aku lihat kamu sedang menantang kesabaranku. Kamu punya 5 detik untuk pergi dari sini. Kamu pulang dulu. Selanjutnya, apa yang akan kamu jual padaku? Menurutku, desain produk harus dimulai dengan komunikasi. Kita perlu memahami kebutuhan pelanggan kita. Di mana Mindray kita, dekat jembatan biru. Jadi, menurutku ada banyak sumber daya hotel yang bagus. Berapa kali kamu sudah jatuh cinta? APA. Keluar. Aha. Kamu keluar dulu, oke? Tolong beritahu aku mobil seperti apa. Cocok untuk keluarga dengan pendapatan tahunan sekitar 2 juta. Tur mandiri ke Sichuan dan Tibet. Pria ini bukan yang aku selamatkan hari itu. Pemulihan narkoba. Keluar. Hei, Kamu. maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk wawancara. Kamu datang untuk wawancara? Kamu tidak bisa pergi sebelum itu datang. Ayo masuk. Ayo pergi. Ada 3 dari kalian yang masuk ke babak kedua wawancara. Selamat. Topik wawancaranya adalah menyelesaikan proposal perjalanan bersama. Sebelum ini, mengapa kamu memilih perusahaan kami? Era internet adalah era personal. Dan industri pariwisata juga sedang tren. Jadi aku ingin mencari perkembangan baru di bidang ini. Yah, aku hanya lebih tertarik. Jadi aku ingin mencobanya. Bagaimana denganmu? Ningxia. Mengapa Ningxia ingin datang ke perusahaan kami? Karena aku melihatnya di situs web kalian. 90% temanya terkait dengan cinta.
Meskipun aku belum pernah jatuh cinta, namun aku sudah membaca banyak buku dan menonton film terkait. Dan aku sudah membayangkan cinta. Menurutku cinta dan perjalanan itu sama. Itu adalah dua orang yang menikmati pemandangan pinggir jalan bersama. Mengatasi kesulitan bersama. Ya, sampai ke tujuan bersama. Aku berharap bisa menjadi pendamping dalam perjalanan romantis ini. Tinggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena aku punya pekerjaan ideal. Jadi, kamu akan lebih bersemangat dalam pekerjaanmu. Kamu berusia 26 tahun. Belum pernah membicarakan cinta. Aku berusia 26 tahun dan belum pernah jatuh cinta. Tidak ada khusus. Pendidikan sangat rendah. Tidak bisa membaca dengan baik. Juga tidak menikmati hidup. Apa yang selama ini kamu lakukan? Hidup seperti ini. Dan terus mengatakan bahwa kamu akan bersemangat dalam pekerjaanmu. Tidakkah kamu malu? Kamu tinggalkan aku sendiri. Kamu cepat pergi. Haruskah aku menunjukkan diriku sebagai penyelamat? Mungkin ini akan membantuku mendapatkan pekerjaan ini. Tidak, aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah yang ingin kulakukan. Tidak perlu menggunakan ini untuk memohon. Apa? Aku bilang apa yang kamu lakukan. Apakah kamu mendengar apa yang kutanyakan padamu? Aku pikir tidak ada yang memalukan dalam hidup yang biasa. Tapi kita perlu memberikan pekerjaan ini kepada pria yang suka petualangan. Tapi kamu juga butuh orang dengan pengalaman kerja dan semangat. Kami juga butuh orang dengan kualifikasi akademik untuk pekerjaan ini. Bahkan jika kamu tidak memberiku posisi ini, aku juga tidak seharusnya mengomentari hidupku. Di mana? Siapa yang memberimu bau tidak sedap ini? Senang menyerang orang lain. Hei, apakah kamu memaki semua orang yang penuh mimpi? Kamu aja. Kamu perlu ke psikiater, tahu? Aku bersedia memberimu kesempatan ini. Aku sangat jelas memberitahumu. Aku memberimu pekerjaan ini. Karena aku pikir kamu sangat menyedihkan. Anggap saja aku sebagai amal. Biarkan kamu pergi ke dunia nyata untuk melihat. Meski begitu, kamu masih bersedia menandatangani denganku, kan? Bahkan jika aku dihina. Pikirkan sewa yang harus dibayar di akhir bulan. Pikirkan kesombongan yang dibawa pekerjaan ini. Setiap hari bersama kelompok etnis terbaik di kota ini. Masuk dan keluar dari gedung yang sama. Ambil secangkir kopi. Menggantung kartu pintu. Masuk dan keluar dengan setelan profesional. Saat pergi bekerja, tidak perlu berdesakan di kereta bawah tanah. Perjalanan bisnis. Menginap di hotel bintang 5 mewah. Tidak perlu lagi melambai-lambaikan bendera merah kecil yang murah. Membawa sekelompok turis yang hanya mencari masalah, cerewet, dan tidak mau mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi berjongkok di sebelah tempat wisata yang penuh sesak untuk mengambil kotak makan siang. Jadi pikirkan ini dan kenyamanan yang tidak ada hubungannya dengan ideal. Kamu masih akan mengambil pekerjaan itu. Benar kan? Jadi berhenti bilang kerja itu untuk ideal. Secara pribadi, saya pikir, setiap orang datang bekerja dengan keahlian profesional yang luar biasa. Ganti gaji yang layak untuk bosmu. Apa kamu terlalu banyak baca dongeng? Atau tingkat bacamu cuma setara SD? Wah, kamu benar-benar membuka mataku. Aku belum pernah bertemu orang yang sepikiran sempit sepertimu. Inikah dunia nyata yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengerti kesulitan kami. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu yang berlebihan. Oke. Aku tahu kamu tidak ada kerjaan selain main game sebagai pemandu wisata. Tidak ada kelebihan khusus. Kamu bahkan tidak tahu apa itu ideal karir. Itu hanya alasan untuk menghindari kegagalan. Agar kamu bisa bertahan. Berhenti bicara. Tanda tangan atau tidak. Ini kesempatan terakhirmu. Baik, itu saja untuk wawancara hari ini. Kalian bisa pergi. Semua mengecewakanku. Pak Sao, semua penilaian sebelumnya. Ningxia sudah yang terbaik. Dan bukankah kamu sudah membahas kualifikasi pendidikannya sebelumnya? Kamu sudah menyerah. Apa itu terlalu keras? Aku tidak tahan dengan pukulan keras itu. Bagaimana lagi bisa keluar dari pekerjaan? Hari pertama wawancara. Tidak mudah bertahan beberapa putaran bersamamu. Kamu tahu kenapa aku benci pendidikan rendah? Karena aku pikir sekolah tidak bisa mengajarkan apapun pada mereka. Aku benci orang yang bilang tidak tertarik, berbakat, dan tidak beruntung. Lalu mereka tidak berusaha. Tantangan apa yang bisa ditahan ini? Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Pak Xiao, bagaimana kamu bisa merekrut orang seperti ini? Lebih baik tidak menangkapnya daripada merekrut sekelompok pemakan gratis.
Qin Hao, kamu brengsek besar. Apakah kamu harus membuatku? Lihat, aku dimarahi keluar saat pulang. Kamu memarahi keluar, kamu juga senang. Aku akan memberitahumu apa. Aku adalah profesional tingkat ini. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan orang lain? Kamu benar-benar membuatku marah. Kamu tidak ingin dimarahi. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menutup telepon. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak semua bos seperti ini. Hanya dia yang seperti ini. Sepertinya bos tidak bisa menundukkan kepalanya yang mulia. Mengapa ini terluka dan masih tidak mencari bantuan? Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku tebak. Hei, apakah kamu pikir kamu baru saja memarahiku dan menangis? Dan sekarang aku di sini untuk membantu. Merasa malu. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaanmu. Dan kamu bukan bos masa depanku. Jangan merasa malu. Kenapa tidak? Gunakan ponselku untuk mengirim email. Format standar konten adalah karyawan paling memuaskan yang kami rekrut. Penuh sadis. Sekarang kamu ingin merekrutku. Waktu mulai. Kamu hanya punya 5 menit. Hei, kode rahasia 2046. 4 menit dan 40 detik tersisa. 204R. Kenapa 2046? Kenapa bertanya begitu banyak? Jangan buru-buru. Baik. 3 menit. Tapi bagaimana kamu melakukan ini? Aku sarankan kamu menulis apa yang ingin kamu kirim di memo dulu. Ya, aduh, mengapa aku berpikir? Waktu. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan ini. Bukan karena kamu memiliki gelar rendah. Tapi karena kamu terlalu bodoh. Tuan Zhao. Sebenarnya, aku tidak ingin datang ke wawancara ini. Tapi tiba-tiba aku sadar. Bisa mengajarkanku banyak hal. Aku tahu aku tidak cukup berpendidikan. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mencoba. Kalau tidak, gaji selama masa percobaan 3 bulan pertama. Aku tidak mau sepeser pun. Ini sesuatu yang orang berpendidikan tinggi tidak bisa lakukan. Aku tahu pendidikanku rendah. Tapi, murah juga ada kelebihannya. Kamu beri aku kesempatan ini. Direktur Zhang. 3 bulan waktu. Aku akan mengujimu dengan ketat. Saat kita bertaruh. Taruhannya adalah pengetahuan bawaan kita tentang masyarakat. Aku bilang kamu tidak bisa bertahan. Semoga kamu bisa membuatku berubah. Aku berhasil. Aku hampir menyerah. Nanti datang ke kantor untuk mengambil kasus pertamamu. Tolong cuci muka sebelum datang. Kenapa aku? Yah, koran berhasil. Apakah ini Biro Perjalanan Haller? Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Biro Perjalanan kami meluncurkan banyak produk baru yang bagus tahun ini. Saya ingin menanyakan. Tanggal 23 bulan ini. Salah satu bus tur perusahaan Anda di rute 3. Ditabrak dari belakang oleh mobil. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari pemandu wisata yang memimpin tur saat itu. Maaf. Dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Bisa beritahu nomor teleponnya? Maaf, tidak ada komentar. Aku. Hei. Perusahaan yang buruk sekali. Aku mencari penyelamat. Tapi mereka menutup pintu. Alas.
Aku harus mengambilnya minggu depan, jadi kamu duluan. Baiklah, sampai jumpa nanti. Hei, kemarilah. Kemarilah. Kamu luangkan waktu untuk pergi ke Haller Travel. Biro Perjalanan Haller. Apa yang kamu khawatirkan? Ini ada hubungannya dengan biro perjalanan ini. Tidak, 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 tidak. Oke, ketika kamu sampai di Haller Travel. Menurut plat nomor di catatan. Cari pemandu wisata di mobil ini pada tanggal 23 bulan ini. Zhao Zong, apa yang kamu cari darinya? Aku ingin berterima kasih padanya. Kenapa bertanya banyak? Cari saja orangnya. Lalu kamu tanya ini. Break up travel. Selamat malam, Tuan Trihol. Beritahu kamu kabar baik. Aku berhasil lulus wawancara. Dapat pekerjaan baru. Atsuki Bean, kamu sangat baik. Lakukan dengan baik. Ayo, kamu hanya ingin mengalahkanku. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Bagaimanapun, aku tidak menyerah. Tuan Trihol sudah lama berbicara dengan kamu. Aku tidak tahu apakah kamu robot atau pohon. Atau orang hidup. Kamu makan begitu banyak rahasia setiap hari. Siapa yang akan kamu ceritakan rahasiamu? Zhao Zong, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak mencoba membantumu. Hanya takut kamu merusak pendingin air kami. Selain itu, aku sudah baik-baik saja. Jangan anggap aku tua dan lemah. Yukes, mataku. Yukes, mataku. Kenapa ada pasir? Sangat aneh. Akan ada pasir di ruangan besar ini. Aduh, sedikit sakit. Bisakah aku? Pertemuan adalah secangkir anggur yang lezat. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah angsa terbang ke selatan. Masa lalu yang bahagia, bukan untuk yang lain. Hanya untuk persahabatan murni dan keterikatan satu sama lain. Tulisnya baik, sangat bagus. Bisa juga ya. Pak, ini
Ini rencana dan pengaturan saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Ningxia. Kecilkan suaramu. Ya, pasti bisa. Hei, Xiaoxia, kucingmu ada di sini. Baiklah. Menurutmu, berapa lama dia bisa bertahan? Ah, berapa lama anak SMK bisa bertahan? Ini layak dibahas? Hei, kalian berdua jangan menggunjing orang di belakangnya di jam kerja. Baiklah. Ah, ayolah, Lucy. Leheraku. Revisi skema berikut. Aku memikirkanmu secara keseluruhan. Rasanya enak. Tapi, bisakah kamu memadatkan seluruh perjalanan jadi 1 hari? Karena suamiku ada urusan bisnis keesokan harinya. Oke, tidak masalah. Tapi aku ingin bertanya, kenapa Tuan Sang tidak datang? Dia seharusnya mendengarkan rencana kita. Dia cukup sibuk di pekerjaan. Selain itu, aku datang ke perusahaanmu untuk merencanakan perjalanan perpisahan ini. Tapi tidak tahu. Oh, benar. Aku punya satu permintaan lagi. Tentang kehangatan aspeknya bisa dikurangi sedikit. Ini hal yang melambangkan akhir pernikahan kami. Proyek ini, baiklah. Selain itu, ada juga tempat untuk mencari kenangan. Putuskan masa lalu kami. Oh, benar. Kami pernah mengubur kapsul waktu di bawah pohon besar. Kami ingin menggali kembali. Oke. Ibu Chen, aku berani bertanya padamu. Dengar yang baru kamu katakan. Sepertinya hubungan kalian sebagai suami istri cukup harmonis. Lalu kenapa kalian ingin bercerai? Aduh, maaf. Aku hanya bertanya. Baiklah, mari kita lihat. Saat aku merevisi rencana ini, aku akan segera mengirimkannya ke emailmu. Oke, kalau begitu tolong. Tidak apa-apa, itu saja. Oh, benar. Kudengar perusahaan Maiwemu sangat terkenal di industri ini. Dan kudengar bosmu masih muda dan berbakat. Oh, maksudmu Zhao Zong. Kamu kenal dia? Oh, tidak. Aku tidak kenal dia. Aku diperkenalkan oleh teman untuk datang. Tapi memang sangat profesional. Terima kasih. Aku sangat puas. Ya, itu saja. Jalan pelan. Oke, sampai jumpa. Baik. Jalan pelan. Hei, sampai jumpa. Aneh, kenapa bercerai? Kamu adalah sebuah proyek. Bukan untuk memeriksa rekening. Apa hubungannya bercerai denganmu? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir bahwa membujuk dan tidak membujuk. Ini adalah kasus pertamamu. Lebih baik kamu berhati-hati. Jangan sampai ketahuan lagi. Hal seperti privasi pelanggan ini, kamu tahu? Aduh, aku takut setengah mati. UPS selesai. Ternyata sistem komputernya masih berbeda. Bagaimana dengan Lucy? Dia sudah pergi duluan. Baiklah, kalau begitu kamu, ikut aku. Aku, Ya, kamu. Jangan buat aku menunggumu. Zhao Zong, kamu mau membawaku kemana? Bukan giliranmu untuk menanyakan hal-hal. Lalu kenapa kamu memanggilku keluar? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Dengar, kamu tidak bisa parkir di sini. Kamu cukup berkeliling di sekitar. Aku akan menghubungimu kalau sudah selesai. Dan kemudian kamu datang menjemputku. Oh, tapi aku tidak bisa menyetir. Ayo, apalagi yang kamu lakukan selain makan?
Maukah kamu menyetir dan mengembalikan kunciku? Lain, kalau begitu serahkan saja padaku. Ya, ya, ya. Aku akan menyerahkannya padamu. Hei. Xiao Qiang Hailang. Kamu ikut aku. Aku baru saja main catur. Aku tidak bisa lagi. Siwen Mei, Xiao Qiang Hailang. Lau Lia. Apa maksudmu ini? Dikatakan bahwa penawaran tetap dibuat. Ayo, biar aku ambil dan pergi. Sangat membosankan. Hei. Kenapa mobilmu diparkir di sini? Tuan, biarkan aku berhenti sebentar. Apa akan diselesai? Lihat seperti APA ini. Ini mengganggu permainan cara kita. Kamu mengerti? Oh, bukankah tempat ini cukup luas? Nah, bagaimana kalau begini? Aku kasih kamu uang untuk 1 jam. Apa salonnya habis? Aku kirimkan uang ini padamu. Aku punya uang, aku beritahu kamu. Pergi segera. Sangat menyebalkan. Paman. Nah, kenapa aku tidak main catur denganmu? Kebetulan kamu tidak ada lawan, kan? Bagaimana kalau aku menang? Aku akan tunggu sampai bos datang. Bagaimana kalau kamu menang? Ambil saja mobil ini. Kamu temani aku main catur. Usiaku beberapa kali lebih tua dari usiamu. Kamu temani aku main catur. Lalu 1 piring. Siapa yang mau main catur denganku? Tentu saja, ayo. Kamu tidak mati otak, kan? Ayo, kita ayun. Aku tidak percaya. Gadis berambut kuning ini ikut aku untuk bandingkan. Setelah itu, tolong beri aku banyak dukungan. Perkembangan perusahaan. Kami masih butuh dukungan dari para pendahulu. Terima kasih untuk jembatannya. Oke, kamu Sao dan Kiao bilang akan keluar untuk melakukan ini. Bisakah kita tidak menang taruhan? Terima kasih. Oke, tetap berhubungan. Oke, pasti. Ya, dadah. Jenderal. Ya, Lawang. Bagaimana bisa kamu tidak menakuti gadis kecil? Seharusnya menghentikan kuda tadi. Hei, apa maksudmu? Bukankah kamu seorang yang sok tahu? Tidakkah kamu mengerti? Jangan bicara. Biarkan dia berpikir. Oh, jangan bikin orang mikir. Oh, ini, catur ini, kenapa? Ini. Ningxia. Zhao Zong. Aku akan tunjukkan mobilnya. Kamu main catur di sini. Lumayan pandai bersenang-senang. Aku melihatnya. Bukankah ini utuh? Apakah kamu akan terus main catur? Tidak. Tunggu sebentar. Paman-paman yang terhormat. Terima kasih khusus untukmu hari ini. Tapi aku harus pergi dulu. Pergi untuk pergi. Aku ingin balas dendam. Tapi bosku menyuruhku cepat kembali. Gadis Castle. Aku harus bilang. Kamu benar-benar punya 2 kuas. Untukku, aku mau bertaruh. Lain kali, bagaimana kalau kita bertarung 300 ronde lagi? Sepakat. Masuk ke mobil. Aku tidak menyangka kamu cukup pandai bermain catur. Ya, lumayanlah. Dulu aku pernah belajar sedikit. Optik, hal-hal yang tidak berguna ini. Bagaimana kamu bisa bilang ini tidak berguna? Ini cukup menyenangkan. Kamu belum mempelajari apa yang seharusnya kamu pelajari sekarang. Bahkan kemampuan bertahan hidup yang vital pun tidak. Mengejar kesenangan. Zhao Zong, aku tidak berpendidikan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya, itu yang diajarkan ayahku saat aku kecil. Dia sedang banyak tekanan di pekerjaan saat itu. Jadi, itu satu-satunya kesenangannya. Jadi, aku belajar sedikit. Bagaimana sekarang? Tidak. Ayahku sudah meninggal. Maaf. Tidak apa-apa. Itu sudah lama sekali. Aku tidak akan karena kamu memberitahuku ini.
hanya menurunkan tuntutan padamu. Aku tidak berpikir begitu. Hei, Xiuan, ada apa? Apa? Kalian terlalu berani, ya? Ya, aku akan menemuimu di depan dan belakang. Itu akan terjadi. Yupes. Zhao Zong, ada sesuatu dengan adikku. Bagus. Kalau begitu aku akan menaruhnya di stasiun kereta bawah tanah terdekat. Apa itu? Apakah kamu menganggap sebagai supir? Biarkan aku mengantarmu ke tujuanmu. Taruh saja aku di depan dan biarkan aku pergi. Zhao dikuliti atau tidak, aku bisa berhenti selama ini. Bau kentut. Halo, Tuan Lubang Pohon. Jika ada yang bisa hidup sampai 80 tahun, 10 tahun untuk individu, 1/8 dari hidupku. 2 orang yang sudah bersama selama 10 tahun berpisah. Apa arti 1/8 bagi mereka? Reuni kelas 1 angkatan 77 SMP Tongji. Teman sekelas Chen Pingping tertinggal karena keseleo pergelangan kaki. Zhao Jiwei pergi di belakangnya. Di ujung garis. Yalah, kamu istirahat di sini. Mengambil kembali kefrustrasian hidup dan cinta. Dan kemudian memohon. Hei, Tuan Zhang, bukankah namamu Zhang Jiwei? Apakah Zhao Jiwei salah nomor? Nama belakangku dulu adalah Zhao. Sekarang bernama Zhang. Maaf, kalau begitu aku bacakan. Tidak apa-apa. Dengan berubahnya waktu, kalian telah mengalami manis, asam, pahit, suka dan duka bersama. Sekarang, sudah waktunya untuk mengakhiri. Selanjutnya, tolong akhiri perasaanmu. Ayo pergi. Pergi mencari pohon itu. Lao Zhang, sudah 10 tahun. Kamu membeli dan mengubur toples itu. Di bawah pohon yang mana? Ingat. Hei, jangan khawatir. Pohon itu punya ciri khusus. Hei, ada 2 cabang. Haha, 2 cabang? Ya, tidak apa-apa. Mari kita cari pelan-pelan. Yang bersama. Oke. Hei, Tuan Zhang, apakah ini pohonnya? Pohon ini bukan. Ini 3 cabang. Bukankah kamu bilang 2 cabang? Bagaimana dengan ini? Apakah ini seperti? Ini bukan tempat di mana cabangnya sangat pendek. Itu akan tumbuh lebih tinggi. Bukan ini. Mari kita jalan-jalan di sekitar sini dan lihat. Tuan Zhang, apakah yang ini? Hei, yang ini pendek. Aha. Yang ini seharusnya yang ini. Besar sekali. Ya ampun, 30 tahun setinggi ini. Berikan. Ya, ini yang benar. Dikubur sangat dalam. Hei, berikan padaku. Hei, kamu.
Apakah kamu harus melakukan ini? Bukankah kita sudah punya kesepakatan? Ayo, pergi ke tempat berikutnya. Tuan Lubang pohon. Aku memotret adikmu. Eo haha. Enak. Aku makan sedikit. Bagus. Aduh, Tuan. Kamu bilang mereka sangat dekat. Kenapa bercerai? Siapa yang tahu? Mungkin di tempat yang tidak kita lihat. Mereka juga punya momen yang tidak pantas. Tidak. Pengamatan hari ini selesai. Aku pikir mereka harmonis. Berbeda dengan pasangan-pasangan di sekitarku. Aku pikir di lautan manusia bisa menemukan yang cocok. Sangat tidak mudah. Tidak hanya mereka menemukan, tapi juga bersama selama lebih dari 10 tahun. Perasaan begitu baik. Jadi aku pikir, perceraian mereka mungkin impulsif. Aku mungkin menyesal dalam beberapa hari. Xiaoxia, aku beritahu kamu. Ini disebut perjalanan pribadi. Kamu bukan mediator dari Biro Sipil. Benar? Kita lakukan urusan kita sendiri. Jangan khawatir. Yah, aduh, Tuan. Aku tidak buta untuk khawatir. Karena kita privat custom. Bertanggung jawab untuk kamu. Jadi, aku punya kejutan untuk mereka. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu sesuatu. Jangan macam-macam. Luar biasa bos tahu. Aduh, ini Zhao Zong lagi. Zhao Zong dingin sepanjang hari. Seperti robot. Aku tidak seperti dia. Aku daging dan darah. Mungkin mereka akan berterima kasih padaku nanti. Yah, apa yang akan kamu lakukan? Yukes, tidak apa-apa. Kamu tenang saja padaku. Aduh. Sia. Ini mama ah. Hei, Lucy, aku mau kasih tahu sesuatu. Sia kecil yang baru itu, kan. Ada situasi. Sekarang, si Pat beritahu bos. Ah, baik. Aku akan melihatnya sekarang. Aku mau pesan paket pasangan. Kamu tidak dengar? Ya, Tuan. Tuan Chuang, kamu ngapain? Apa ini untuk melamarku? Melamarmu. Kamu pikir aku buta? Lalu kamu mau apa? Restoran ini adalah tempat orang melamar saat kencan. Kita dua lelaki tua duduk di sini. Aneh sekali. Apa yang harus kamu pesan untuk paket pasangan? Tidakkah kamu membuat mata orang sekitar lebih menyilaukan? Tidakkah kamu lihat? Satu persatu, mereka menusukmu dan aku seperti pedang. Hei, aku di sini untuk menyelidiki. Kamu tahu? Selidiki apa? Periksa ketulusanku padamu. Kamu lihat, ini adalah tingkat lamaran pernikahan di kota kita. Restoran peringkat atas untuk pasangan kencan. Aku ingin melihat paket pasangan yang mereka desain. Apa rahasianya? Maka kamu harus bawa seorang gadis. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku tidak bilang kamu. Baiklah, Blue Bridge International tidak akan tinggal Bali. Perusahaan macam apa yang harus kamu dirikan, dan aplikasi macam apa yang harus kamu buat? Tuan Muda, kamu sudah lebih dari 30 tahun. Masih dalam masa pemberontakan. Blue Bridge International. Itu milik Liu Lanzi. Tidak ada hubungannya denganku, oke? Kamu bilang tidak penting. Liu Lanzi adalah ibumu. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Kamu juga potongan daging yang dia potong. Jangan bilang itu sangat jelek, oke? Bukan yang menjijikan seperti yang kudeskripsikan. Apa mentalmu bermasalah? Jan Kayu. Sebenarnya, ada banyak masalah. Apakah kamu benar-benar harus menghadapinya? Tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Misalnya, masalah ibumu. Dan pertanyaan tentang suluk. Kamu harus menghadapinya. Sudah cukup. Jangan membuatku mual. Hei, baiklah. Oh, benar. Kamu memintaku mencari tahu di mana ayahmu. Tidak ada kabar.
Apakah dia menghilang dari dunia ini? Mungkin. Dia sudah pergi ke luar negeri. Sudah lebih dari 20 tahun. Kamu bilang jika ayahmu berdiri di depanmu. Bisakah kamu mengenalinya? Aku berusia 4 tahun saat dia pergi. Jadi aku hanya bisa mengingat wajahnya saat masih muda. Hei, tunggu sebentar. Halo. Ya, aku tahu. Oke, aku akan segera ke sana. Oke, aku akan pergi. Aku berhutang makan ini padamu. Lain kali kamu di tempat. Apa yang terjadi? Gila pergi bicara. Bagaimana dengan makan berduanya? Anggap saja sebagai poin untuk tangan kiri dan kananmu. Biarkan mereka merayakan. Tuan, apakah Anda bertengkar dengan pacar Anda? Mata yang mana dari Anda yang bisa mengatakan dia pacarku? Aku mengerti. Meskipun bertengkar, tapi kami juga ingin bahagia sendiri. Oh, tolong pelan-pelan. Datang ke Jinyao untuk mencobanya. Ini adalah teh batu buatan tangan khusus yang dibuat oleh ahli tehku di Gunung Wui. Ayahku juga suka teh. Aku tahu berada di luar negeri. Minum teh mengkengkar terbaik untuk merendahkan winter camp halaman. Jadi aku menyiapkan beberapa teh yang enak. Bawakan untuk ayahmu saat kamu pergi. Terima kasih banyak untuk kaca warnanya. Kamu suka teh? Aku masih minum banyak kopi. Tapi sesekali minum teh. Yuba Raza. Langsung belajar. Tidak apa-apa. Lumayan. Aku terlalu sibuk bekerja. Tidak hadir di pernikahanmu. Sepertinya kamu sudah menikah hampir 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun. Kupikir kamu akan menemani kamu pulang ke Cina untuk magang kali ini. Dia cukup sibuk. Oh, benar. Apa Liui dan Bridge baik-baik saja? Bagaimana kabarnya belakangan ini? Apakah itu sesuatu yang belum terurai di hatinya? Aku yakin suatu hari dia akan mengerti usahaku. Nona Ning, dari Departemen Perencanaan Perusahaanmu. Sudah berapa lama dia di sini? Grup kami puluhan ribu karyawan. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Jinja, Kamu, Bibi Liu, pernah datang sebelumnya. banyak hal yang bisa aku pahami. Tapi aku akan menasihatimu. Utama dan sekunder harus jelas. Jangan bermain-main. Kalau tidak, Bibi Liu tidak akan memaafkanmu. Terima kasih, Bibi Liu, untuk peringatannya. Tersenyum padamu. Kenapa kamu mencari mati? Bos datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Oh, apa yang kamu khawatirkan? Aku juga baik untuk mereka. Hari ini, aku menemukan bahwa mereka tidak menyerah pada hubungan sama sekali. Jadi, aku akan memberi mereka waktu. Biarkan mereka memikirkannya. Kamu memberi mereka pertimbangan. Bos tahu. Untuk memecatku. Kamu tahu? Jika kamu ikutnya, datang cepat. Tidak, kamu santai saja. Aku mengundangmu minum teh ah. Minum teh APA. Aku lebih teh. Aduh. SSST.
Sekretaris Wang memindahkan berkas Ningsin dari Departemen Perencanaan kepadaku. Penu. APA kabar. Aku Kenyan. Hahaha. Aku pergi. Bagus. Hey. Topi, hey. Terima kasih, hahaha. Iya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa pintunya dikunci? Bagaimana bisa dikunci? Sia, kamu di mana? Kenapa pintunya dikunci? Tuan Zhang, Nyonya Chen. Jangan marah. Dengarkan aku. Sebenarnya, aku merasa perasaan kalian sangat baik hari ini. Jadi, aku ingin memberi kalian waktu untuk lebih dekat. Aku harap kalian bisa melupakan dendam. Memulai kembali. Kamu, jangan main-main. Buka pintu. Apa hakmu melakukan itu? Pak Zhao, kenapa kamu di sini? Aku tidak boleh datang kalau kamu tidak membuat masalah. Aku tanya, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Aku hanya ingin membantu mereka. Setiap orang punya nilai sendiri. Penilaianmu sendiri, hidupmu sendiri. Aku hanya ingin mereka memikirkannya. Hanya kamu? Ningxia sudah memikirkan dengan matang. Kamu membenciku dengan prasangka. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu dengar jelas. Mereka akan keluar nanti. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu putuskan, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Kamu mengerti? Mengerti? Maaf. Buka pintu. Maaf. Aku Zhao dan Kiao, Presiden Penjual. Aku minta maaf atas tindakan ceroboh karyawan kami. Aku sangat menyesal. Maaf. Kamu adalah Zhao dan Xiao. Kenapa kalian saling kenal? Oh, tidak. Kami bertemu untuk pertama kalinya. Kami akan membebaskan seluruh biaya perjalanan. Gitu bilangnya. Biarkan Departemen Hukum dan Humas perusahaan kami menghubungi Anda. Aku benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Lagi pula, ini terakhir kalinya kami. Kuharap kau tidak menyulitkan Xiao Xia. Lagipula, perjalanan Xiao Xia juga sangat serius menyelesaikan rencana perjalanan bersama kami. Tidak apa-apa. Zhao Dan. Zhou, tidak apa-apa. Kami tidak senang. Tidak ada ketidakpuasan. Hahaha. Meskipun kami sudah lebih dari 50 tahun, tapi kami masih harus mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan untuk berkompromi. Bersama yang tepat adalah untuk kebahagiaan dan sukacita. Xiao Xia, kuharap kau akan memiliki cinta yang bahagia di masa depan. Zhao Zong, kamu sudah menikah? Belum. Punya pacar? Oh, kuharap kau harus menemukan wanita yang kau cintai dan mencintaimu di masa depan. Carrier dan kekayaan tidak, mewakili kebahagiaan keluarga. Baiklah. Bagaimana dengan perjalanan ini? Sangat puas. Ganti rugi selanjutnya, lupakan saja. Xiao Xia, terima kasih banyak juga. Baru saja, Lao Zhang dan aku, kami mengobrol dengan sangat bahagia di dalam. Sekarang kami sudah melepaskannya. Semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Sopir, antar kedua tamu ini pulang secepatnya. Baiklah, Tuan Zhang, silakan. Nyonya Chen, kuharap kau bisa bahagia. Aku juga berharap kau bisa menjalani hidup yang indah di masa depan. Terima kasih. Zhao Zong. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Dah, ayo pergi.
total. Tuan Zhang, tunggu aku. Kepala Zhao. Kepala Zhao, tunggu aku. Kepala Zhao, kamu meninggalkanku. Kepala Zhao. Kepala Zhao, kamu meninggalkanku. Kepala Zhao. Kepala Xiao, aku tahu kamu marah padaku. Ingin memecahku. Tapi di tempat terpencil ini, kenapa tidak bawa aku ke kota dan memecahku? Bukannya kamu punya banyak skill? Bisa mengunci tamu di dalam kotak. Bisakah ini mengalahkanmu? Tapi kamu tidak bisa mendapatkan mobil di sini. Kemampuanmu tidak terlalu kuat. Cukup berhenti di pinggir jalan. Kepala Zhao, aku tahu aku salah. Tapi Zhao ternyata mengambil mobil. Betapa tidak amannya. Benarkah? Kalau begitu aku yang paling berbahaya. Juga, kamu tidak perlu datang ke kantor untuk mengambil barang besok. Aku akan menyuruh Lucy mengirimkannya untukmu. Kepala Zhao. Kepala Zhao. Kupas. Tikus mati itu tidak akan menjawab teleponku saat ini. Hei, kakak alas. Datang dan selamatkan aku. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Di mana aku berada di pertanian selatan pinggiran kota? Aku ditinggalkan di sini oleh bos. Ya, jangan khawatir. Kamu kirimkan aku lokasimu. Aku akan segera datang mencarimu. Garis. Kalau begitu aku akan menunggumu, kakak. No, Neneng. Atau aku mengantarmu. Mobilku ada di depan. Mengapa aku begitu tidak berguna? Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Ibu dan ayah, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak bisa melakukan apapun. Kepala Zhao. Kamu punya naluri arah yang bagus. Kamu tidak akan sampai di rumah sampai besok kalau jalan seperti ini. Tahu? Zhao Zong, maafkan aku. Masuk ke mobil.
Bagaimana kalau sedikit musim panas? Kamu sudah di dalam mobil. Baiklah, hari-hari di jalan. Fang selalu malu. Adikku sudah naik bus dengan aman. Lihat, cari tempat yang nyaman untuk menurunkan aku. Depan adalah sungai. Ayo turun dan jalan-jalan. Lihat cahaya ini. Nah, pertunjukan kota ini tidak kalah dengan Hong Kong. Aha, Suatu hari, aku akan membuat Edward Jewel menjadi mutiara paling terang di atas kota. tentu saja, itu akan terjadi. His, sangat indah. Ah, begitu banyak ruangan. Begitu banyak lampu menyala. Kapan akan ada satu yang menjadi milik kita? Segera. Bintang, kamu tahu apa? Mereka semua bilang kota adalah tempat yang baik untuk mewujudkan mimpi. Aku percaya suatu hari nanti, pasti ada satu yang menjadi milik kita. Pada saat itulah, aku akan menaruh tempat tidur besar di kamar tidur kita. Aku bisa memelukmu setiap hari. Bergiling, 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 bergiling. Hei, saat itu kamar tidur bayi kita. Aku akan mengecat semua dindingnya menjadi lautan. Membelikannya banyak mainan favorit. Aku ingin bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Chin-chin, mau aku berikan jaketku? Oh, aku baik-baik saja. Terima kasih. Saudara, ayo pulang. Kalau aku tidak datang untuk menjemputnya, apakah kamu siap berjalan pulang? Ya, aku akan berjalan pulang. Apakah kamu puas dengan penampilanmu hari ini? Tidak, itu belum cukup baik. Paspor saya. Kamu belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat. Itu berarti kamu punya ingatan yang bagus. Oh tidak, aku tertinggal jauh dari yang lain. Kalau aku tidak bekerja keras, bagaimana aku bisa mengejar mereka? Kamu sudah menunggu di sini lama sekali dan tidak ada yang menjemputmu. Sepertinya kamu tidak punya banyak teman. Siapa bilang? Kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Dan kalau itu tidak berhasil, aku juga punya teman online yang sangat baik. Kamu benar-benar percaya pada teman online? Kamu bahkan tidak tahu apakah mereka manusia atau bukan. Kamu tidak mengerti. Meskipun kita belum pernah bertemu, mereka adalah orang yang paling mengerti aku. Dan aku menceritakan semua rahasiaku kepada mereka. Kemungkinan besar itu adalah situs yang mengumpulkan informasi pengguna. Apakah kamu sering mendapat pesan spam di ponselmu? Cih, kamu sama sekali tidak romantis. Aku melakukan hal seperti ini ketika masih kuliah. Aku melakukan riset pasar untuk mengumpulkan informasi. Aku bahkan membuat sebuah aplikasi. Wah, itu keren sekali. Kamu bisa membuat aplikasi? Hei, bagaimana sekarang? Apa maksudmu? Bagaimana sekarang? Aku bisa mengunduhnya. Aku belum menggunakannya sejak menyelesaikan proyek kelulusanku. Kamu tidak bisa mengunduhnya. Apakah aku mengingatkanmu tentang sesuatu? Oh iya, maksudmu bahan kartu nama. Jangan pikir fakta bahwa aku memecatmu tidak berarti. Hei, aku tahu kamu datang untuk menjemputku. Murni karena semangat kemanusiaan. Dan aku jauh dari memenuhi standarmu untuk karyawan. Aku jauh dari apa yang kamu harapkan dari stafmu. Tidak masalah, begitu kita sampai di kota, aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Aku janji tidak akan muncul lagi. HMPH. Setidaknya kamu tahu posisimu. Tidak buruk. Halo. Aku
Aku Sao dan Kiao. Mengubah rencana investasi S1NC High Pronunciation Fight. Bukankah kita sudah menandatangani surat kesepahaman kerja sama strategi sebelumnya? Ya. Oke, dadah. Sudah sampai di kota. Sekarang kamu bisa pulang sendiri. Turun, uhuh. Hei, kakak, kamu sudah kembali. Oh, aku melalui banyak kesulitan untuk pulang. Aku lelah sekali. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi dan tidurlah. Semua pria di jalan lebih kuat dari San Yuan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti bisa mengikis segalanya. Sang MA. Jembatannya sudah kembali. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kebetulan, hari ini baru bikin sup favoritmu. Nanti makan malam bersama kami. Tidak. Bagaimana dengannya? Istri ada di ruang belajar. Oh, bukankah sup jade warna-warni buatanku yang paling kamu suka? Bekerja begitu keras. Perlu makan lebih banyak tonic. Minggu lalu, manajer Tuoyo mengirimkan rencananya padamu. Sudah kamu lihat? Kasus perencanaan apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang akan menunjukkan puluhan kasus perencanaan padaku dalam seminggu. Bagaimana aku bisa mengingat sebanyak itu? Makan malam di sini nanti. Kami ingin membuat platform web. Integrasi sumber daya hotel domestik. Khusus membuat satu rute. Pelanggan yang mencari pasangan, pengantin baru. Oh, benar. Kamu bilang aku baru ingat. Blue Bridge Golf Club sangat membutuhkan manajemen. Kamu bisa pilih beberapa orang berpengalaman dari pihakmu untuk membantu. Model baru ini bisa membawa semangat baru ke pasar. Sekaligus juga bisa menyediakan hotel di bawah grup Sao. Memainkan peran publisitas dan promosi. Masih ada lagi. Aku baru baca laporan keuangan kuartal ini minggu lalu. Kamu lihat. Bisakah kita tidak melihat laporan keuangan dulu? Ibu. Sekarang kita kekurangan dana awal. Persiapan proyek ini sudah sangat sempurna. Apakah kamu masih ingat aku ini, Ibu? Ketua Liu. Tolong berdiri dari sudut pandang investor. Untuk menilai buku ini dengan adil. Kamu adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu tidak peduli dengan Blue Bridge. Kamu akan melakukan semua hal bermain rumah itu. Buat itu tidak berarti. Aku tidak bisa mengembalikannya ke Blue Bridge. Itu Blue Bridge International MU. Di hatimu, itu lebih penting daripada kebahagiaanku.
Blue Bridge International tidak ada hubungannya denganku. Dan jalanku adalah milikku sendiri. Adalah cita-cita dan karirku. Little Joe. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku, Blue Bridge International. Lambat lawn, kamu akan mengurusnya. Apa itu cita-cita? Saat kamu kecil, cita-citamu adalah menjadi masinis kereta. Benar. Setelah itu, kamu memberiku tamparan. Cita-cita adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang kamu tidak bisa berjalan, kamu harus berlari. Aku tidak ingin menghentikanmu sekarang. Kamu akan tahu itu menyakitkan saat kamu jatuh di masa depan. Di bidang bisnis, seorang pria dengan pangkatmu, kamu tidak berhak berdiri di rumahku dan berbicara denganku tentang cita-cita. Dan kamu, hal itu bahkan tidak perlu aku lihat. Aku sudah tahu. Blue Bridge International pasti di sini untuk tamu lama dari hotel lain. Yang kami inginkan adalah pangsa pasar. Bukan keuntungan individu. Selama model baru ini dibuat, pasti akan ditiru. Dan kemudian dikenal luas. Papan nama Solid Blue Bridge adalah keunggulan terbesar kami. Tidak ada alternatif untuk hotel baru. Segera, pasar akan menjadi milik kami. Blue Bridge akan menjadi penerima manfaat terbesar. Sok Tahu. Dengan ayahmu saat dia muda. Jika kamu ingat ini adalah rumahmu, ingatlah memiliki ibuku. Jangan bicara padaku tentang perencanaan. Tinggal dan makan bersamaku. Aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat kartun berjudul Spirited Away. Ini adalah kartun favoritku. Ada kata-kata seperti itu di dalamnya. Hal-hal yang dialami tidak akan terlupakan. Hanya tidak bisa ingat. Jangan berhubungan dengannya. Apa ayahnya? Juga dengan kakak ipar saya Liu Lanzi. Dia jelas punya tujuan untuk mendekatimu. Dia akhirnya mengincar Blue Bridge International milikku. Ibu, Sulu sangat mencintaiku. Aku juga mencintainya. Ini tidak ada hubungannya dengan perseteruan dua keluarga. Aku Liu Lanzi yang sering mengembara. Aku bisa melihat dengan jelas. Jika kamu masih menganggapku sebagai ibu, dan putuskan hubungan dengannya saja. Xiao Qiao. Xiao Qiao, kamu mau pergi kemana? Oh, Karena aku tidak bisa mendapatkan persetujuanmu, aku memutuskan untuk pergi dengan Sulu. Kuliah di Kanada. Xiao Qiao, Xiao Qiao. Pak Su. Pak Su. Maafkan aku. Sulu. 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 Di hatimu, apakah aku seperti ini? Benarkah? Jadi kamu juga anggota asosiasi penampilan. Aku bukan anggota asosiasi penampilan. Tapi aku percaya pada kisah Beauty and the Beast. Cukup berikanmu ciuman. Roh pohon akan berubah menjadi pangeran. Masuklah.
Xiao Zong, Di mana kopiku? maaf, aku siap untuk mengurusnya sekarang. Di masa depan, semuanya akan disiapkan olehnya. Rekan-rekan sudah terbiasa. Xiao Zong, apakah kamu tidak enak badan hari ini? Kupikir kamu yang menggambar kepala jelek itu. Aku juga bisa menggambar. Aku menggambar lebih cantik darinya. Oh. Bagaimana dengan yang lain? Katanya dia tidak datang ke Ningxia hari ini. Dia juga tidak minta kudi. Baik, aku akan belikan kamu kopi sekarang. Segera. Oh, tidak. Kamu duluan. Dalang, kerja keras, selamat tinggal. Tunggu, itu aku menjawab. Ubah kembali, turun. Tolong. Oke, terima kasih. Kembali istirahat. Kamu sudah dapat semua pilihan. Silakan, tidak masalah. Kalau begitu jangan laporkan bahwa kami menggertakmu. Ketika pendatang baru datang, mereka harus mengklasifikasikan dokumen-dokumen ini. Tidak, aku tahu. Kamu ingin aku tahu lebih banyak tentang perusahaan. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Kerjakan dengan baik. Merah adalah kasus darurat yang perlu diselesaikan dalam seminggu. Hijau sudah ditandatangani dan perlu direncanakan. Kopi belum ditandatangani. Hitam adalah kebutuhan untuk menyelesaikan perencanaan. Tolong tinjau. Apakah aku memecatnya kemarin? Sudah selesai. Oh tidak, aku akan terlambat. Aku dimarahi karena mencari Rami. Mereka semua sudah dipecat. Apa buru-burunya? Cukup bagus juga. Aku bisa tidur sekarang. Teska, kenapa aneh sekali? Apakah aku seorang masokis? Jika aku tidak mengutuk selama sehari, aku tidak bisa tidur nyenyak. Haha. Zhao si penguliti. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kamu diharuskan muncul di kantorku segera dalam setengah jam. Hari kerjaku. Tuan Zhao, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan ini sekali lagi. Kesempatan adalah untuk diperjuangkan sendiri. Itu bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun aku membencimu. Anehnya, pelanggan menyukaimu. Yah, ayo. Zhao Zong, ini kopimu. Apa namanya?
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, ini adalah rapat tingkat Direktur Departemen. Ini adalah rapat tingkat Direktur Departemen. Personil yang tidak relevan harap segera meninggalkan. Ya, maafkan aku. Aku hanya tidak mengerti. Aku pergi sekarang. Hachi. Hei, maaf. Ayo kita mulai. Apakah kelas akhir besok? Pergi denganku untuk menemui klien. Juga, ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Dan daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat. Bersiaplah sepenuhnya. Tidak boleh ada sedikit perbedaan. Tapi aku punya hal lain. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak. Tapi ingat, oke. Kamu menguliti Zhao. Apa yang kamu katakan lebih keras? Semua ikuti perintah. Oh, satu hal lagi. Ketika kamu lihat klien besok, jangan bersin. Jangan terus terjadi hal yang memalukan. Lalu siapa yang menyuruhmu menyemprot parfum setiap hari? Semprotkan begitu banyak, pasti ada lebih banyak. Kamu kesal. Begitu banyak. Tuan lubang pohon. Kamu pohon jenis apa? Itu jenis yang berdiri sendiri di puncak gunung. Melihat pohon pinus yang indah di seluruh dunia. Atau hutan yang tak terbatas. Sebuah pohon dengan banyak hewan kecil yang tinggal di dalamnya. Kamu tinggal sendiri atau dengan pasanganmu? Apakah kamu memiliki bahasa pohon? Aku hanya ingin bertanya padamu. Jika kamu yang pertama, tidak akan merasa kesepian. Lixia belum pergi. Kalau begitu aku tinggalkan kuncinya untukmu. Tidak. Hampir waktunya aku pergi. Kamu benar-benar bekerja keras. Setiap hari yang terakhir pergi. Alasan utamanya adalah aku lebih buruk dari yang lain. Jadi masih harus bekerja keras. Yupes. Hampir. Jadi, aku pergi. Hei, Di mana uangnya? Itu nama yang aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana uangnya? Pikir uang itu gila. Yupes. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak bisa membawanya kembali. ujian masuk perguruan tinggi yang serius. Oh, kakak, jangan menertawakan aku. Aku hancur. Apa semua ini? Oh, itu informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Apakah itu bosmu? Menyuruhmu mencatat semua informasi pelanggan ini. Ya, kamu bilang itu normal untuk menjadi tidak normal. Bisnis seperti ini. Yah, ini lebih sulit dihafal daripada sejarah. Kamu lihat, namanya semua aneh. Apa keberuntungan apa? Apa? Di mana uangnya? Kacau sekali. Ayo, aku akan mengajarimu, Jijil. Kamu punya cara. Tentu saja. Aku kakakmu. Pasti ada triknya. Wow. Kamu lihat zodiak apa dia? Taurus. Apa siri-siri Taurus? Pemilih. Dan tangan. Kamu lihat karakternya. Apa siri-siri lain Taurus? Taurus pelit.
Hahaha. Atau kekir. Apa yang kamu lakukan, Xiao Jia? Aku sedang merapikan diri. Xiao Xia, kamu biasanya tidak memakai makeup. Kenapa tiba-tiba memakai makeup? Kakak, apakah kamu mengalami kegagalan? Kamu cerita ke kakak. Kau kakak jika selesaikan. Haha, kakak lihat yang kamu inginkan adalah Zhao yang licik. Tiba-tiba memberitahuku bahwa biarkan aku berdandan. Zhao kulit siapa sih? Cuma bosku. Karena hari ini aku pertama kali bertemu klien. Dia pikir aku biasanya terlalu berantakan. Jadi dia minta aku berdandan. Kamu memang agak berantakan. Lihat, kamu berpakaian seperti ini. Kamu pergi menemui klien. Bisnis ini bisa jalan? Ya, kita lihat saja. Aku akan pilihkan bajumu dan pergi. Ini benar-benar hebat. Pak Zhao, aku sudah sampai di lobi. Lantai berapa ruang rapatnya? Ningxia. Wah. Apa Zhao kulit ini sangat kaya sampai tinggal di tempat setinggi ini? Jalan, uhuh. Aku tanya apakah kamu sudah siap? Yah, semuanya sudah siap. Li Jiangwo, bos perusahaan keuangan Guangshen. Usia 59 tahun. Menikah saat menikah. Punya 2 anak yang sedang belajar di Inggris. Hobi menonton komedi dan minum teh. Dan memukul gol. Zodiak. Zodiakmu. Semoga beruntung, Tuan Wang. Bos perusahaan. Usia 55 tahun hobi. Alkohol, dikenal sebagai anggur, corong, shima. Yah, sepertinya tidak tertulis di sini. Aku hanya mencoba. Kamu. Apa kamu menghafal seluruh buku semalam? Bukankah aku bilang hanya bawa KA? Apa itu KA? Aku utama? Aku tidak tahu. Kamu tidak akan bertanya. Aku takut aku bertanya padamu. Kamu pikir pendidikanku terlalu rendah? Tidak akan ada apa-apa. Aku tidak salahnya. Kamu tidak punya kalian. Harga diri cukup kuat. Bukankah kamu sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Wajah seharusnya cukup tebal. Serangan pribadi telanjangmu ini. Pak Zhao, pacarmu hari ini. Ayo pergi. Pak Zhao, hari ini adalah hari pertamaku bertemu klien. Wah, aku sangat bersemangat. Tapi nanti aku harus biarkan kamu yang menyetir. Karena aku belum bisa menyetir. Tapi lain kali aku harus belajar SIM. Jangan khawatir. Baiklah. Aku bosmu. Bukan kusirmu. Kamu sudah punya alamatnya. Kalau begitu, naik taksi sendiri. Sebelum jam 9.30. Jika kamu belum sampai, maka kamu tidak perlu datang. Apa maksudmu, Zhao Zong? Bintang yang mana? Saya Sekretaris Wang, Kepala Feng dari perusahaan Edward. Kami akan mengunjungi beberapa toko perhiasan besar di kota. Kamu ikut dengan saya.
Sekretaris Wang. Aku masih ada pekerjaan lain. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Atasi dirimu sendiri, mobil sudah menunggumu. Pegang erat-erat. Baiklah, Sekretaris Wang. HSS Zhao Zong, aku sudah lama mengamati kamu. Kenapa setiap minum teh atau kopi selalu menyisakan seperempat? Kamu punya uang hanya untuk buang-buang seenaknya. Itu murni fetis pribadi. Bisa kamu terima? Yah, aku tetap tidak mengerti orang aneh sepertimu. Banyak sekali hobinya. Penzong, Liuzong, Lizong. Halo. Lama tidak bertemu. Silakan duduk. Halo. Kozumi. Bagaimana kalau kita mengajak beberapa senior kita main bola hari ini? Karena kecanduan bola muncul. Aku ingin belajar dari beberapa senior. Kamu harus mengalah. Hahaha. Anak muda hebat. Tapi skillmu mungkin belum bisa mengalahkan kami. Hahaha. Generasi muda tidak sopan. Kalau begitu, hari ini kita adu. Peraturan lama, 18 lubang. Sepakat. Jika aku kalah, biaya keanggotaan tahun depan aku yang bayar untuk 3 paman. Sepaket. Hahaha. Tapi yang aku minati. Kalau kamu menang, apa yang kamu mau? Di depan paman-pamanmu. Bagaimana aku bisa menang dengan mudah? Anak muda, rendah hari itu suara kebajikan. Tapi kadang kamu harus punya momentum. Ingat ibumu dulu. Itu keberanian untuk tidak menyerah sampai dapat yang diinginkan. Dan sekarang hanya di dunia bisnis ini. Tidak mudah, ya. Lihat, ibumu dari restoran kecil sampai punya bisnis sekarang. Oh, termasuk klub golf ini. Tidak apa-apa. Wah, Zhao Zong. Ternyata keluargamu yang buka stadion golf di sini. Kalau aku menang, aku harap semua paman bisa dukung proyekku. Ini pesta Hongmen. Datang dengan persiapan. Baiklah. Ayo kita bertanding. Ayo kita bertanding. Ayo kita bertanding. Ayo kita pergi. Ayo. Hahaha. Ayo, ha. Nah, aku yakin kalian semua sudah lihat rencanaku. Aku tidak tahu apakah ada pertanyaan tentang proyek ini. Tertawa, haha. Kita semua sudah tua. Dalam kata-katamu, kita semua sudah ketinggalan. Hahaha. Benar-benar tidak punya konsep ekonomi internet. Tidak berani bicara lebih. Begini saja, tunggu anakku pulang. Kamu bicara dengan mereka. Bicarakan kerjasama. Anak muda ingin memulai bisnis sendiri. Tapi berapa yang benar-benar sukses? Aku yakin kamu orang bijak. Tidak akan membuat kekacauan ini. Xiao Qiao. Jujur saja. Ibumu sudah bilang pada kami sebelum datang. Kami dan ibumu sudah berteman lama. Yang penting dalam bisnis adalah persahabatan dan muka. Ini yang harus kamu tahu, wajahnya. Kita tidak bisa membantah. Sebagai paman, aku ingin menasihatimu. Kenapa menempatkan penerus pertama Blue Bridge International? Jangan sampai kamu sendiri berbuat onar di luar sana, Yaya. Tengkarkin Nezehaku. Kamu bukan bos kecil. Menikah dan punya anak. Ambil kelas ibumu. Tentu saja. Bagaimana dengan konflikmu dengan ibumu? Kami semua sudah mendengar sesuatu. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Keluarga yang paling dekat di dunia. Bukankah ada lagu yang dinyanyikan dengan baik? Itu disebut hanya ibu di dunia. Hahaha. Big Joe, ibumu benar-benar tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Tahu. Ayo, semuanya, silakan makan malam.
Ayo, makan. Hahaha. Apakah aku terlihat begitu baik? Untuk melihat pria tampan. Kamu akan adil dan jujur untuk melihat apakah ada. Zhao Zong, kamu benar-benar generasi kedua kaya. Kamu punya lapangan golf yang begitu besar. Zhao Zong, kenapa menurutmu keluargamu begitu kaya? Kamu harus bekerja keras untuk mencari investasi. Diam. Ingat identitasmu. Memanggilmu untuk bekerja. Aku tidak memintamu untuk memata-matai privasi bos. Aku tidak bermaksud mengintip privasimu. Aku hanya berpikir bisnis keluargamu begitu besar. Seharusnya bisa berinvestasi di perusahaan kami. Turun dari bus. Apa yang salah kulakukan? Menyetir, pergilah. Tuan Zhang. Hei. Dan ditinggalkan di jalan. Kenapa aku begitu sial? Bos tua seperti ini. Untungnya ini di pusat kota. Jika lain kali kamu melemparku ke gunung dan hutan, aku juga enak ya. Tidak. Tidak boleh ada lain kali. Pasti tidak boleh ada lain kali. Aku berhenti. Oh, berhenti. Aku berhenti. Sudah selesai. Mengundurkan diri atau tidak adalah masalah. Apa yang kamu lamunkan di siang bolong? Apa yang kamu pakai? Terlihat bagus. Hei, Lucy. Kamu tidak memenuhi kualifikasi roti terakhir kali. Ini seperti membuat kue. Kamu tidak melihat ini biasa tapi rasanya sangat enak. Coba, yang ini tidak perlu. Coba, juga rasakan. Oh, hihi. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Kok bisa keras banget Oh, ini lebih buruk dari roti terakhir. Lucy, aku mau memberitahumu sesuatu. Kue ini bukan untuk manusia. Tergantung bakat. Kalau tidak, berapa banyak makanan yang terbuang? 这个100.00千克，太胖。10,00 kilogram gula putih. Paman, aku pikir kamu nanti, atau jangan buang makanan. Jangan biarkan aku menjadi tikus, ya. Apa seburakai to you? Meskipun keras tapi rasanya enak, kan? Ya. Tidak demam. Datang bulanmu. Yupes, tidak. Hei, Lucy, aku mau tanya sesuatu. Jika kamu punya masalah dengan selektivitas, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Apakah ada dua pria mengejarmu pada saat yang sama? Kamu tidak bisa memilih. Tidak mungkin. Seperti penampilanmu. Seorang pria mengejarmu dan membakar dupa. Hihi. Apa yang salah denganmu, lagi pula? Oh, jangan tanya banyak-banyak. Beritahu aku bagaimana menyelesaikannya. Ya, itu intuitif. Cara lain adalah melempar koin. Serahkan semuanya kepada Tuhan untuk memutuskan. Begitu saja. Yah, bunga buatan sendiri mengalir.
Oh, tidak ada yang menghargai kue yang enak seperti ini. Kirim ke lingkaran pertemanan. Yo, Sister Lucy sedang mencari teman lagi. Ayo makan, ayo menangis. Suatu hari Zhao Lu akan menyukai kueku. Bos, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Kopi pagi ini. Anakmu tidak bisa membeli kopi sendiri. Aku bukan pelayanmu. Selain itu, aku bukan sampah. Bagaimana kamu ingin kalah? Bagaimana kalah? Hah? Kamu jadi lebih berani. Apakah kamu mengambil senjata atau kamu punya masalah otak? Kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Tidak ada organisasi, tidak ada disiplin. Tidak ingin melakukannya. Ya, aku tidak ingin melakukannya. Ada apa? Keluar, keluar. Kembali. Ambil itu. Ini untuk melihat informasi pelanggan hari ini. Beri aku persiapan yang baik. Mengapa aku begitu tidak berharga? Ponsel sudah menjadi tren. Semua orang tidak bisa bekerja. Halo, Qin Hao. Apa situasinya? Aku menunggumu di bawah. Oh, apa jadinya kamu jika tidak pergi? Oh, tidak ada gaji. Apa yang ada untuk dirindukan di perusahaan rusak itu? Sebenarnya, bos menganggapku sebagai bakat langka. Itulah mengapa aku memohon untuk tetap. Benar. Bos Ningxia memintaku pergi. Cepat, cepat, cepat. Make it langka. Aku juga membutuhkanmu. Bagaimana uang selalu berjalan di sana? Yah, Kian selalu memesan ruang pribadi di Ayun. Buat kamu tiba tepat pukul 6. Uang selalu suka bertemu teman dengan anggur. Karena itu, kamu harus siap sepenuhnya secara mental dan fisik. Artinya minum. Benar. Karena uang selalu baik, kapasitas untuk minuman keras sangat baik. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah siapkan penawarnya untukmu. Minum 1 jam sebelumnya, bisa menggandakan jumlah alkohol. Ini benar-benar seperti mengobati kuda mati. Aku bilang, bisakah kamu bicara bahasa manusia? Kamu ini Zhao Zong. Saya pada dalam. Halo, Tuan Zhang. Silakan. Tuan Chen, ini Tuan Zhao Dan Xiao, President Mindray. Uang selalu halo. Zhao dan Kiao. Kamu adalah Zhao dan Kiao. Kamu diblokir oleh komunitas investasi. Zhao dan Xiao. Hahaha. Aku punya uang dan seseorang selalu penyendiri. Yang penting adalah takdir dan suasana hati. Tidak peduli larangan apapun. Silakan duduk. Hei, adik, duduk di sampingku. MM. Hei, adik, Panggil saja aku Xiao Xia. kenapa Xiao Xia tidak terbiasa dengan rasa anggur merah ini? Benar. Aku lebih suka anggur Shaoxing. Anggur Shaoxing. Gadis kecil suka minum anggur Shaoxing. Emang. Karena ayahku dulu bekerja sangat keras. Tekanannya sangat tinggi. Jadi hal favoritnya setiap hari adalah makan hidangan kecil buatan ibuku. Lalu minum 0,50 kg anggur Shaoxing. Itu sebabnya aku dulu minum bersama ayahku saat masih kecil. Enak? Dulu kupikir rasanya asam dan sulit diminum. Tapi ayahku bilang, murah dan bergizi. Adalah sup kebahagiaan rakyat. Jadi aku suka rasanya. Yang paling penting adalah, dia memiliki aroma rumah. Ya. Aku juga mengalami masa itu. Punya perasaan pribadi. Kalau begitu ayahmu masih sehari.
Ayahku meninggal secara tak terduga bertahun-tahun yang lalu. Maaf. Pelayannya adalah Aquarius. Selalu membayar untuk anggur. Hari ini, semuanya akan minum anggur Shaoxing sebagai gantinya. Oke, uangnya di sini. Pals. Sudah minum anggur Shaoxing? Tidak banyak minum. Itu anggur tradisional Tiongkok. Tunggu, jadilah baik. Minum beberapa gelas lagi. Tidak masalah. Ayo. Mari kita ingat rasa rumah. Aroma ayah. Perselang. 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 Lagi. Bos, minum lagi. Ham tidak mau datang. Sia-sia. Bawa kontrak ke perusahaan saya besok untuk menandatangani kontrak. Benarkah? Sebenarnya, rencana proyekmu. Aku sudah mempelajarinya dengan cermat. Ide bagus. Modenya sangat bagus. Prospeknya juga sangat bagus. Proyek yang bagus seperti ini. Kenapa aku tidak memilih? Lalu kenapa kamu? Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang itu. Sifat rekan, karakter, orang baik. Tapi yang lebih penting, kamu. Aku. Kisah anggur Shaoxing menyentuhku. Anak yang berbakti pasti anak yang baik. Jangan lupa kita akan melihat langit besok pagi jam 9. Terima kasih. Uang selalu datang. Oh, Tuan Jiang, hati-hati. Aduh, berat sekali. Berapa banyak minuman ini aduh. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu kecil ini, aku beritahu kamu. Tadi benar-benar mendesak untuk menelepon di rumah. Tolong urus itu. Oh, Tidak, jangan. terima kasih, kerja keras. Kakak datang. Kenapa kamu pergi? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Apa yang kamu lakukan? Tuan Lubang Pohon. Hari yang sibuk telah berlalu. Semuanya sudah malam. Tuan Lubang Pohon. Apa kamu bersembunyi di lubang pohon? Konyol untuk dikatakan. Aku tidak percaya aku tidak menerima pesanan hari ini. Uhuh. Hah. Kepalaku benar-benar sakit. Bagaimana aku kembali? Kami membawamu kembali. Kamu mabuk seperti babi mati. Bisa tenggelam, bisa tenggelam. Oh, ngomong-ngomong. Uangnya selalu bagaimana dia? Dia sangat baik. Mereka semua pulang sendiri. Sialan anggur itu. Halo, memilih untuk yang B. Pilih apa yang aku tidak bisa. Biarkan aku kalah begitu parah. Apa yang kamu tertawa? Lucu melihatku membuat diriku terlihat bodoh, bukan? Lalu siapa yang menyuruhmu berani? Aku membelikanmu penawarnya.
kamu tidak makan. Pada akhirnya, kamu yang pertama turun. Aku Sao dan Kiao terang-terangan. Jangan curang dengan trik kecil. Baiklah. Aku tahu kamu generasi kedua kaya. Minum tidak terbiasa dengan kebahagiaan anggur rakyat kita. Seperti brandy apa? Whisky apa? Apakah kekuatanmu? Oke. Kamu harus berhenti bicara. Bawakan aku informasi pelanggan. Siapkan investor berikutnya untuk bertemu besok. Kenapa kamu diam saja? Perusahaan seperti... Ketika perusahaan runtuh, aku lihat bagaimana kamu masih tertawa. Saat kamu kehilangan pekerjaanmu, sudah terlambat untuk menangis. Sayangnya, aku benar-benar tidak tahu apakah otakku sudah terbakar. Kenapa selalu tidak ingat lama? Masih terus mengembalikanmu. Zhao Zong, biar aku beritahu kabar baik. Tuan Qian sudah menandatangani kontrak dengan kita besok. Apa? Sungguh, Kamu berdiri begitu cepat. Apakah kamu baru saja memasangnya? Oh, kamu baik-baik saja. Aku pergi dulu.